warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirmala Sopiulia. Saya dari kelas 12 MIPA 4 SMAN 1 Talaga. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi biologi tentang pembelahan sel secara meiosis. Nah, saya juga akan memperkenalkan terlebih dahulu guru pembimbing mata pelajaran biologi saya, yaitu Ibu Hajah Irmayanti SPD. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu pembelahan sel? Nah, biar kalian tahu, simak terus ya videonya. Pembelahan sel, materi biologi bab 4. Pembelahan sel itu apa sih? Simak terus ya. Pembelahan sel yaitu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel atau lebih. Tujuan dari pembelahan sel itu sendiri yaitu yang pertama untuk reproduksi, yang kedua untuk pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga untuk perbaikan atau regenerasi sel. Macam-macam pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis adalah pembelahan sel secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan yang terjadi pada organisme prokariotik atau organisme yang tidak mempunyai membran inti. Yang kedua, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang melalui tahap-tahap pembelahan. Pembelahan ini dibagi menjadi 2, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara mitosis terjadi pada sel tubuh atau somatik makhluk hidup. Sel anakan yang dihasilkan bersifat identik dengan sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid. Pada pembelahan sel secara mitosis mempunyai 4 fase, yaitu yang pertama profase. Pada fase ini kromosom mengganda kemudian memadat dan membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Yang kedua, metafase. Sentriol berada di kutub berlawanan dan kromosom berjajar di bidang ekuator. Yang ketiga, anafase. Kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan yang keempat, telopase. Membran inti kembali bergabung dan terbentuknya 2 sel anakan bersifat diploid atau 2N. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang menghasilkan sel-sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur. Dalam prosesnya mengalami 2 kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan. Prosesnya terdiri dari pembelahan pertama dan pembelahan kedua. Pada pembelahan pertama terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telopase 1. Pembelahan kedua terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telopase 2. Pembelahan pertama. Profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian inti dan terbentuk gelondong pembelahan. Dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom homolog berpasangan. Metafase 1. Pada fase ini kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Telopase 1. Membran inti mulai terbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan bersifat haploid. Sitokinesis yaitu pembelahan eukariotik sel di mana sitoplasma membelah menjadi 2 sel anakan atau lebih. Pembelahan kedua. Profase 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian inti dan menjadi bagian inti sel dan terbentuk gelondong pembelahan. 2. Benang-benang kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2. Pada fase ini kromosom berjajar pada bidang pembelahan.
Anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 2, pada fase terakhir ini, nukleus mulai terbentuk, kromosom terurai, membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Nah, ini merupakan proses pada pembelahan pertama. Terlihat dari awal profase 1, lalu pertengahan profase 1, pertengahan profase 1, akhir profase 1. Berlanjut ke metafase 1, ke anafase 1 dan ke telofase 1. Ini pembelahan kedua. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Lalu hasil dari pembelahan meiosis yaitu 4 sel anakan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perbedaan pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Perbedaannya yaitu di tempat terjadinya mitosis itu terjadi di sel tubuh atau sel somatik, sedangkan meiosis terjadi di sel kelamin atau gamet. Pada fase pembelahan, mitosis terjadi hanya 1 kali, sedangkan meiosis terjadi 2 kali. Jadi terdapat 2 kali pembelahan pada pembelahan meiosis. Yang ketiga, jumlah dan sifat sel anakan. Pada pembelahan mitosis yaitu terdapat 2 sel anakan dan sama dengan induk atau 2N. Sedangkan pada pembelahan meiosis tidak identik atau N dan menghasilkan 4 sel anakan. Perbandingan kromosom sel anak dan sel induk. Pada pembelahan mitosis, kromosom anak sama dengan sel induk. Pada pembelahan meiosis, kromosom anak setengah sel induk. Fungsi atau tujuan pembelahan mitosis untuk pertumbuhan dan regenerasi sel, sedangkan pembelahan meiosis untuk pembentukan gamet atau gametosis atau untuk mempertahankan jumlah kromosom dalam zigot. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.